Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Vino G. Bastian. Gila, ngantri banget kayaknya mau wawancara di sini nih. Iya, diajakin ke sini. betul, karena harus mempersiapkan fisik untuk naik tangganya. Asli tangganya ujian pertama tuh. Betul, Bener, karena bener. pendekatannya bukan pendekatan aerodinamis, pendekatannya aerobik. Bener. Berarti Vicky Burki udah dong? Udah. Ke sini. Vicky Prasetyo udah. Vicky Prasetyo. Iya, iya. Vin, lo Yes. 48 film sejauh ini. Ah, gue gak pernah ngitungin. Gue tuh, baru Cing. saya lihat ini. Iya ya. Oh terakhir lo, makanya pas udah mau mulai lo. Taruh buka- lihat dulu berapa nih? Iya. 4 lusin loh. Jujur bang, gua nggak pernah ngitungin. Tapi iya kalau dari data 48. Iya, mungkin ya segitu. Dalam waktu 20 tahunan. Ya 20 tahunan. Nggak berasa sih sebenarnya ya. Berasa. Berasanya kalau bayarannya ditunda tuh. Tunda ya. Iya, iya, iya. Emang ada film yang ditunda bayarannya? Kenapa? So far sih nggak ada, Bang. Ah. Nggak ada sih. Bagus semua. Iya, iya. Time. Terutama Kodrat 2 ini ya. Kodrat 2 ini. Ini bahkan filmnya belum tayang udah dapat bonus. Amin. Kalau Amin masih doa dong gitu. Iya. Bukan pengalaman. Bener, namanya. bener, Iya, bener. iya, iya. Berarti paling tidak setahun 2 kali lah rata-rata. Iya, setahun 2 film. Dan kadang-kadang juga mungkin setahun tuh bisa syutingnya 3 mungkin, tapi kadang-kadang tayangnya Rilisnya tuh ya? rilisnya tuh nggak di tahun yang sama, Cing. Oh. Jadi bisa-bisa kayak misalnya pandemi nih, Iya. kita syuting. Nah, kan bioskop belum buka tuh. Nah, begitu pas bioskop belum mulai buka, kitanya jadi malah kok setahun bisa 4 film, karena kan ngantri kan. Syuting pandemi pernah? Syuting pandemi pernah. Kejar-kejaran nggak sama warga? Waduh. Diusir gitu? Ada nggak? Pernah Lu kita diusir? pernah ya? Pernah diusir? Waktu itu kita pernah syuting di Bogor, terus tapi diiniin sama Satpol PP tuh. Di tadinya mau dibubarin, tapi akhirnya jadi sahabat persyutingan kayaknya. Nah, gue nggak tahu deh tuh ceritanya gimana. Iya, iya. Memang kan Satpol PP memang mengayomi. Mengayomi, Iya. benar. Jadi Akhirnya kita bisa syuting dan hasilnya sampai sekarang belum keluar. Iya, iya, iya. Gitulah. Waktu lo kecil memang cita-cita jadi Enggak. Jadi apa nih? Jadi apa? Jadi apa? aktor atau Enggak. yang film-filman lah gitu. Jadi dulu tuh bokap gua kan seneng banget nonton film. Dulu gua tuh tinggal di Matraman. Oke. Di Matraman tuh ada satu bioskop namanya Rivoli. Sekarang tuh udah nggak ada. Iya, yang film India bukan Film sih? India. Iya. Film India sama film koboi. Iya. Nah, bokap tuh senengnya nonton film kayak koboi sama film-film kungfu zaman dulu. Karena kan bokap tuh kan dia nulis. Iya. Dia wartawan juga tuh dia nulis. Nah, dia tuh seneng kalau misalnya setiap hari Minggu, weekend lah pokoknya. Kalau enggak ke Jalan Sabang nyari kaset atau CD, biasanya nonton film. 2 tuh, musik sama film. Lo diajak? Diajakin. Oke. Karena gue nggak tahu ya kalau dulu zaman kakak-kakak gue tuh diajak apa enggak ya. Tapi pas gue tuh emang kayaknya mungkin anak paling kecil, cowok. Jadi sering tuh kita kalau nggak berdua, kalau nggak misalnya menyokap, nonton film, nonton itu. Nah, jadi gue jadi kayak terinspirasi. Gue bukannya pengen jadi aktornya, tapi gue pengen kayak apa yang ada di film tuh. Misalnya jadi kayak kan dulu suka ada film-film gangster, gue pengen jadi mafia, gue pengen jadi itu. Tapi lebih sebatas pengen pengalaman berganti-ganti perannya itu sih. Tapi gue sama sekali nggak kebayangan untuk jadi aktor. Nah begitu SMA, gue malah lebihnya tuh ke musik. Dan bokap tuh sebetulnya agak sedikit bukannya nggak suka, tapi bokap tuh orangnya walaupun dia penulis, tapi dia tuh pengennya anak tuh sekolahnya selesai dulu. Sekolah formalnya? Sekolah formal selesai dulu. Tapi alat-alat musik tuh sama dia yang beliin. Tapi lo tetap sekolah dulu. Tanpa gue sadarin, selesai SMA band gue jalan, terus gue manggung malah ditawarin untuk foto di majalah. Akhirnya gue casting film. Casting film. Nah, kan gue sama sekali nggak punya bayangan film kayak gimana sih, acting kayak gimana. Tapi justru gue keterima tuh Cing di situ.
Yang ditawarin casting film atau lo coba daftar-daftar aja ikut-ikut? Enggak. Jadi gue nggak pernah daftar. Jadi karena gue ngeband, terus ditawarin pertama untuk foto majalah. Dari foto majalah, kan dulu mungkin majalah tuh nggak terlalu banyak gitu. Habis itu ditawarin syuting video klip. Orang yang casting direkturnya tuh ngelihat di majalah itu gitu. Ditawarin video klip. Nah, PH yang punya video klip itu lagi produksi film. Nah, gue disuruh casting, nggak dapet. Nggak lulus lah. Jadi casting pertama lo nggak lulus? Nggak dapet. Akhirnya kan biasanya kalau udah sekali casting database-nya ada tuh. Nah disuruh casting lagi gue gue kayaknya di musik aja. Cuman begitu di casting itu karakternya tuh pemain skateboard. Nah gue tuh bisa main skateboard. Kan gue nggak bisa acting tuh pada saat itu. Karena gue nggak pernah acting gitu kan. Kata temen-temen gue, nah lo kan nggak bisa acting. Tapi ini tawarnya main skateboard. Ya walaupun lo nggak jago-jago banget, tapi paling nggak lo ada nilai plusnya nih. Udah gue coba deh, datang ke sana, gue udah bawa papan skateboard tuh. Tapi gue nggak disuruh main skateboard. Gimana sih? Katanya suruh carinya pemain skateboard, tapi nggak disuruh main skateboard. Akhirnya dipanggil, suruh acting gitu, di request gue ternyata. Requestnya maksudnya dipanggil lagi? Dipanggil lagi, kan belum dikabarin, dipanggil lagi. Wah, akhirnya gue dapet nih. Tapi perannya jadi gay. Film pertama. Kan gue bingung ya. Maksudnya pikiran gue udah ngebayangin gue main skateboard ini. Gue bingung nih. Tapi pemain skateboard mungkin ada sih yang gay. Ada juga sih, ada juga. Tapi kan kemampuan acting gue kan nggak ada pada saat itu. Gimana mau dapet karakter yang beda-beda gitu. Iya. Andalan gue cuma waktu itu main skateboard. Nah, terus gue bawa lah ke teman-teman gue berita ini. Ternyata gue pikir gue bakal diketawain, gue bakal dicela-celain, tapi justru terbalik tuh. Kata teman-teman, nah lo kan nggak bisa acting kalau lo cuman dapat peran jadi cowok-cowok ganteng di sekolah, di kampus, udahlah biasa. Nah kalau lo dapet ini, lo pasti bakal dilirik di film ini. Ini circle teman yang mana nih? Teman band. Makanya teman band gue tuh dari SMP, SMA. Mainnya bareng tuh. Nah, udah selesai. Support juga berarti. Support. Udah akhirnya ya udah deh gue ambil gitu. Akhirnya dapet lah tuh 30 Hari Mencari Cinta judul film pertama gue. Ternyata filmnya booming pada saat itu. Dan karakter-karakter yang unik seperti itu kan pada zaman itu tuh nggak semua orang berani ngambil. Betul. Dulu tuh yang booming tuh filmnya Tora tuh Arisan ya. Tora booming kan, menang Citra. Nah terus gue masuk di situ pada saat itu. Kenapa lo milih gue gitu? Gue pikir karena gue yang paling bagus, tapi karena aktor-aktornya nggak ada yang mau ngambil. pada takut image-nya semua gitu. Oh ya udah akhirnya gue di situ. Nah alhamdulillah ternyata justru itulah yang membuka jalan gue ke dunia film. Setelah itu udah lo nggak coba yang lain-lain? Memang lo udah oke nih dunia gue di belum, gue tuh masih setelah gue lulus kuliah tuh gue masih kerja sebenarnya. Jadi gue agak telat tuh. Agak telat gue masuk karena emang nggak ada niat mau ke film kan, tapi musik memang dari SMP. Cuman kan musik kan gue cuma main underground aja. Bayaran juga paling dibagi 4, dibagi 5 juga cuma dapat happy-nya aja gitu, seneng. Tapi gue seneng. Terus pas masuk ke sini, wah kok gue dapat duit sendiri udah lumayan tuh. Lumayan banget. Nah pas casting untuk film kedua, pada saat itu tuh gue udah mulai masukin apply kayak habis selesai kuliah kan magang di mana belum dapet tawaran. Nah pas gue masuk film kedua, catatan akhir sekolah tuh tepat 20 tahun yang lalu tuh, tahun 2005. Begitu gue diterima, pas banget gue dapet tawaran untuk kerja di perminyakan. Sebagai jadi apaan lo? Pokoknya belum ditempatin tuh, tapi gue mau di sekolahin dulu di New Zealand waktu itu. Waduh. Jadi sekolah dulu. Wah itu pilihan yang sangat sulit banget tuh. Pilihan yang berat banget. Cuman kan gue baru pertama kali baca kontrak film tuh. Di ujung kontrak itu selalu ada kalau menyalahi aturan diselesaikan secara hukum. Wah gue deg-degan banget tuh, gue dengar kata-kata di dalam kontrak itu tuh gue takut banget. Akhirnya gue bilang sama bokap gimana nih. Yang ternyata bokap gue yang dulu pokoknya harus sekolah, harus ini. Bokap gue tuh malah bener-bener yang kayak terserah lo sekarang ini udah bukan gue yang nentuin.
Yeah. Lo mau ambil A, mau ambil B, bebas. Yang penting lo tetap fokus gitu. Nah, awalnya karena gue takut, sebenarnya gue pengennya ke kerja itu karena kan gue ngebayangin temen gue senior gue, wah kerja di perminyakan, di lepas pantai, gajinya gila banget gitu kan. Terus tapi karena gue ketakutannya itu, akhirnya gue fokus ke sini deh. Ternyata ya memang apa yang dibilang bokap gue bener. Mau apapun juga, kalau emang lo total, lo fokus gitu, lo bersyukur gitu, lo nikmatin, ya akhirnya lo akan menemukan jalan lo sendiri gitu. Jadi gue nggak pernah ada penyesalan soal itu sih. Emang dulu kuliah lo pernah minyakan? Teknik kimia. Buset. Teknik kimia gue sekolah. Gue sekolah teknik kimia gitu. Harusnya lo kebayangnya kerja apa ya? Gue udah sempet kerja kan, gue sempet magang di pabrik botol. Pabrik botol Jack D. Anjir. Tapi botolnya doang. Oke. Demen banget nih, botolnya doang. Gak ada isinya. Masih aman ya. Gak ada isinya. Iya. Cuman kan waktu itu kan masih yang magang tuh. Tapi pas magang selesai, gue tawarin, udah kamu tetap aja kerja di sini gitu. Sambil kalau misalnya mau nerusin kuliah S2 kan masih bisa kerja nih, bidangnya masih sama gitu kan. Oh menarik banget. Tapi nggak tahu ya Cing, gue tuh kerja sama orang-orang kayak di musik, di film, seniman tuh gue lebih kayak nyaman gitu. Jadi kita mau dia levelnya udah lebih tinggi apa-apa, kayaknya jiwanya tuh gue di situ gitu. Walaupun sekolah gue nggak di situ, kayak pertemanannya, ini tuh gue lebih nyaman gitu. Akhirnya yang buat gue bertahan di situ tuh sebetulnya bukan cuman karena masalah soal kontrak tadi yang masalah hukum dan sebagainya, tapi nyamannya ada di situ ya. Iya. Pertemanan gue bisa jalan, dan musik sama film tuh masih bisa jalan walaupun pada akhirnya musiknya ditinggalin gitu, tapi seninya itu masih ada gitu. Mungkin itu kali kalau misalnya orang bilang bokap gue punya darah seni, walaupun nulis, tapi secara nggak langsung gue bukan penulis tapi gue di film masih ada ngalir di situ tuh, gue percaya sih sebenarnya. Iya. Tapi karena kan lumayan lama juga menghabiskan waktu untuk kuliah. Bener, gitu. Ada banyak orang yang bilang lu capek-capek kuliah, ngapain ilmunya nggak dipakai? Kalau menurut lu apa sih yang bisa diambil? Oke lo kuliah ini tapi kerja lain supaya kita nggak nyesalin dulu. Nah, pertama karena ternyata bokap gue yang pertama kali dia bilang harus sekolah, dan lebih sakal lagi nih, kalau laki-laki tuh harus teknik, harus dari SMA terus IPA gitu. Orang zaman dulu kan kayak gitu kan, laki-laki tuh harus itu. Ternyata begitu gue lulus kuliah, malah bokap gue tuh malah punya pandangan yang lebih terbuka gitu. Oke, kamu udah selesai kuliah, bokap udah biayain sampai kuliah, sekarang kamu mau jadi apa terserah gitu. Tapi yang gue dapet ketika gue masuk ke film, terus background gue teknik, cara berpikir gue masuk ke film, membaca skenario, menjalani kehidupan gue di film itu ternyata berbeda dengan teman-teman gue yang mungkin dia aktor tapi basicnya mungkin dia di desain, bukan di teknik gitu. Jadi masih ada hubungan sama seni ya gitu ya. Cara gue berpikir tuh jadi logis banget. Misalnya kayak film skenario gini, ini tapi nggak masuk logika nih. Nah, walaupun nggak nyambung dua bidang yang nggak nyambung, tapi ternyata semuanya tuh mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan gitu. Betul. Mungkin selama kuliah akhirnya membentuk cara alur berpikir, logika melihat permasalahan, dan itu bisa dipakai sebenarnya. Bisa banget. Dan secara nggak langsung itu memperkaya kita sebagai aktor gitu. Karakter kita tuh jadi makanya tiap sekolah yang kita jalanin itu nggak ada yang sia-sia sih. Mau lo jurusan apapun juga nggak akan sia-sia. Pasti di pekerjaan lo berikutnya walaupun nggak di bidang yang sama, tapi mempengaruhi lo cara berpikir, cara mengambil keputusan. Nah itu gue rasain banget. Iya, paling nggak selama 4 atau 5 tahun kita dipaksa untuk berpikir sesuai metode teknik lah. Benar, teknik. Ternyata cara-cara itu kalau diterapin di film juga bisa masuk. Juga bisa masuk gitu kan. Terutama soal pembayaran. Wah, nah kita
Wah, ini H plus 20 setelah tanda tangan kontrak berapa ya? Berapa nih ya? Secara teknis ini 20 hari dikurangin hari gitu. Bener. Gue dapat duit segini nih, sementara besok gue nggak kerja lagi. Berarti sehari gue harus ngabisin duit berapa nih biar gue nggak boncos? Iya. Itu gitu. Teknik dasar keuangan. Dasar keuangan. Matematika dasar. Matematika dasar. Iya, betul ya. Nah, setelah itu lo memang total udah. Itulah titik lo memutuskan untuk gue hidup di film gitu. Awalnya enggak. Awalnya gue tetap masih ya pasti ada tawaran lain gitu kan. Musik tuh masih jalan yang pelan-pelan surut. Tapi semenjak tawaran itu makin banyak, porsi gue untuk membagi waktu tuh udah mulai susah gitu. Karena kalau dulu itu kan kalau misalnya kita syuting tuh udah lama banget tuh. Karena waktu itu masih pakai kamera film tuh kan. Terus persiapan kita tuh nggak kayak sekarang, mungkin reading cuma bisa seminggu 2 minggu, dulu tuh bisa sebulan bahkan lebih, ada karantinanya, ada apanya gitu. Jadi makan waktu banyak waktu banyak dulu. Kalau sekarang kan gue sering nanya juga berapa sih proses produksinya syuting itu paling 2-3 minggu lah. 2-3 minggu. Nah, kalau dulu bulanan. Ya paling cepat tuh sebulan. Paling cepat tuh sebulan itu syutingnya aja, tapi persiapannya tuh bisa sebulan lagi, bisa ini. Nah, waktu gue tuh bisa dibilang habis di situ gitu. Tapi yang nggak bisa kan ya bayangin dulu kan dibayarnya gue juga mungkin belum terlalu besar. Bisa dibilang penghasilan itu pas-pasan lah. Tapi dari situ tuh gue udah bisa ngidupin diri gue sendiri. Gue udah bisa berbagi juga untuk nyokap, untuk bokap gitu kan. Walaupun nggak besar. Tapi ya soal kenyamanan itu sih yang nggak bisa gue hitung dengan uang gitu. Kadang kita capek, syuting, lelah. Tapi begitu kita selesai dari produksi itu, kok rasanya kita pengen balik lagi ke situ gitu ya. Kita pengen ketemu sama orang-orang itu gitu. Itu sih yang bikin gue bertahan, dan tadinya gue menjalani itu sebagai hal yang nggak sedalam itu, tapi lama-lama gue jadi cinta sama dunia film itu. Gitu, dan jadi profesi yang gue cintain gitu. Gue jadi ngerjain sesuatu yang gue seneng, tapi gue dibayar. Nah, itu enak tuh. Itu kan jadi sesuatu yang bikin gue susah gitu untuk lepasnya. Karena gue jujur aja, gue kayak untuk bisnis gue jadi orang yang nggak jago-jago banget bisnis. Orang bangun rumah aja kita ketipu. Apalagi mau bisnis loh. Dari obrolan tangga tuh. Tangga jadi nyerempet kemana-mana, ternyata kita sama aja. Iya. Terlalu percaya sama orang kali gitu. Nah, itu dia. Terlalu percaya sama orang gitu. Benar. Jangan berbisnis sama temen, katanya udah benar gitu. Karena ada temen yang enak diajak berteman tapi nggak enak diajak berbisnis. Iya, benar. Ada orangnya juga enak diajak berbisnis, nggak enak diajak berteman. Yang parah, dua-duanya berteman nggak enak, bisnis nggak enak. Lu ngapain deket-deket? Ngapain kenal? Ngapain kenal? Iya. Tadi kan lu bilang kalau yang kemarin, yang dulu-dulu tuh. Ini air beneran kan sih? Bisa nih. Iya, bisa. Itu teh nih gua. Iya. Nggak, gue takutnya pajangan. Enggak, itu beneran. Cuma emang bukan buat diminum. Minum. Pantesan agak aneh rasanya nih. Awal-awal lo bikin tuh adalah sebulan minimal pas syuting. Sekarang bisa lebih cepat. Itu karena apa? Karena kemajuan teknologi atau karena memang film sekarang disiapinnya memang sempit gitu atau gimana? Iya, karena mungkin sekarang pertama teknologi udah mulai maju, digital gitu kan. Terus kalau dulu mungkin yang agak lama karena kita pakai kamera film itu juga mahal, jadi perlu latihan berkali-kali. Gitu ya. Jadi sebelum mulai take tuh latihannya berkali-kali. Bahkan pernah tuh gue sampai salah bulu berkali-kali sampai dibilang, lo yang keluar atau gue yang keluar? Nih harga roll filmnya nih lebih mahal dari bayaran lo gitu. Bisa sampai kayak gitu. Cuman dari situ kita jadi menghargai banget gitu. Kita jadi tahan banting lah. Begitu kamera udah mulai pindah ke digital, semua jadi simple, tapi hasilnya juga bisa lebih cepat gitu kan. Ya akhirnya produksi makin banyak dengan durasi waktu yang lebih singkat gitu. Jadi itu kemajuan teknologi yang harus kita syukurin juga. Emang lebih cepat prosesnya, tapi kan dalam waktu 1 tahun misalnya kita bisa mengerjakan film itu lebih banyak. Gitu. Iya. Keseriusan mah tetap sama ya, serius mengerjakan. Keseriusan tetap. Tapi ya memang kalau misalnya kita udah pernah dulu ngerjain
di era film pasti ada sesuatu yang kayaknya hilang gitu. Apanya tuh? Ya misalnya kayak deg-degan kita dari dengar roll film itu gitu, terus pindah ke dulu tuh orang kayak kalau udah mau take itu kayak kiper gitu, semua tuh kayak hati-hati banget. Kalau ini kan salah, bisa ulang lagi karena digital, bisa dihapus atau mungkin gimana gitu kan. Tapi kalau buat gue pribadi sih tetap keseriusannya tetap sama sih. Tetap ya bagaimanapun juga itu kan profesi yang harus kita jalanin gitu. Kalau kitanya nggak total, kita nggak fokus, ya susah sih. Gitu sekarang sih. Juga anak-anak muda tuh memang kadang-kadang udah ada yang memilih secara akademis jurusan-jurusan film banyak ya. Jurusan film, desain, musik, bahkan itu udah jadi pilihan utama. Tapi seiring itu juga ada kemudahan anak-anak stand up misalnya. Dia punya kemudahan tiba-tiba masuk jadi peran utama. Tiba-tiba jadi penulis, tiba-tiba jadi sutradara. Sebagai orang lama di film, lu ngeliatnya gimana sih? Itu buat gue banyak belajar dari teman-teman stand up sih. Karena buat gue kemampuan gue pada saat memulai karir di dunia film sama teman-teman stand up ini bisa dibilang jauh banget. Karena mereka pertama nih bisa nulis skenario. Terus kedua punya apa ya, ilmu komunikasi yang bagus banget. Walaupun nggak sekolah di bidang komunikasi, nggak di sekolah di film. Terus mereka, kalau kita kan berhadapan dengan kamera atau dengan kru, mereka berhadapan dengan orang langsung gitu kan. Nah buat gue itu sesuatu yang luar biasa banget. Kadang bahkan saat ini nih nggak bisa dipungkiri bahwa setiap kita ngerjain film dan ketika ada teman-teman stand up komik yang bergabung di jajaran cast nih ya, belum sutradara, kalau sutradara kita udah aman lah. Di cast, diskusi kita tentang skrip itu lebih oke. Oh gitu. Lebih dalam gitu. Lebih memperkaya. Memperkaya banget gitu. Jadinya awalnya gue berpikir, wah ini orang hebat banget gitu. Gue yakin banget waktu dari awal teman-teman ini akan bisa bertahan banget di industri ini. Karena kemampuan mereka untuk mengolah skrip, acting udah nggak mungkin bisa dihindarin lagi. Orang mereka di atas panggung sendiri gitu. Monolog, kalau kita bilang monolog. Terus ide-ide mereka juga update. Karena kan ketika mereka mau open mic, mereka harus cari isu berita-berita yang update, isu-isu yang terbaru gitu. Buat gue itu yang bikin gue jadi banyak belajar sama teman-teman ini gitu. Nah dari 48 film yang gue lihatnya ada di itu genre, sebutnya apa sih? Genrenya tuh macam-macam. Macam-macam sih. Paling banyak apa? Paling banyak kayaknya sesuai sama di Indonesia kayak drama ya. Masih drama. Karena drama itu bisa masuk ke drama komedi, bisa ke action pun harus ada drama, tapi mayoritasnya drama sih. Drama, karena orang kita drama banget. Penonton kita tuh drama. Drama banget, sangat drama. Sangat bisa drama. Nah kalau di Kodrat 2, akhirnya ke Kodrat 2 akhirnya juga. Ke Kodrat 2. Kodrat 2 lo sebagai 2 apa sebagai Kodrat? Sebagai aja nih. Sebagai Kodrat terusin dari Kodrat. Sebagai Kodrat. Masih tetap Kodrat. Ada nyambung nggak ceritanya sama Kodrat? Sebetulnya dibilang nyambung, tapi kalau orang belum nonton yang pertama mau masuk langsung kedua pun nggak masalah juga. Saya kemarin gue pengen nonton Maroon 5, gue 1-4-nya belum nonton. Belum nonton. Jadi akhirnya lo mutusin dengerin deh. Daripada gue nggak tahu. Daripada nggak tahu. Alur ceritanya, iya. Kalau ini Kodrat sama Kodrat 2 relevansinya tetap ada. Ini tetap ada. Tapi kalau misalnya penonton, kan kadang-kadang penonton kita, gue nggak nonton yang pertama, gue malas nonton kedua. Nggak harus juga. Kodrat aja gitu, tetap sama. Nah perbedaannya journey-nya baru aja, petualangannya baru lagi. Kan biasanya tuh kalau film horor itu kebanyakan setannya yang dijual nih, yang menang nih. Kalau di film Kodrat kita mau ngebalikin kayak film klasik Indonesia zaman dulu, ustadznya yang menang. Ustadznya yang jadi peran utamanya itu ustadznya. Biasanya kalau di film horor
Ustadz datang selalu terlambat. Betul. Sama kayak di film action, polisi datang selalu terlambat. Nah, ini ustadznya yang menjadi sentral dari ceritanya itu. Iya. Kayak misalnya film-film zaman dulu ya, horor ya, kan terakhirnya si setan lawan si jagoannya. Terus dia punya ajian yang paling andalannya lah. Gitu. Sebenarnya kalau itu dilakukan di scene awal, kelar itu. Filmnya. Iya. Bener. Tapi kan kadang-kadang ini kenapa gak dari tadi sih gini? Iya. Kenapa harus di belakang ustadznya muncul? Iya. Nah, kita mau balikin itu. Tapi kan setan itu nggak akan pernah berhenti sampai hari kiamat datang. Betul. Ini kok baru nemu jawabannya tadi nih. Benar. Baru nemu nih. Ada manajemen setan emang ada. Iya, manajemen setannya. Jadi begitu kita kita misalnya ajiannya dengan baca-baca ayat Al-Quran, mungkin setan itu pada saat itu dia akan pergi. Tapi kan setan itu punya janji bahwa iblis itu dia akan terus mengganggu umat Adam manusia dari kiri, kanan, depan, belakang sampai hari kiamat. Nah itulah benar, atas bawah tuh enggak. Katanya Mama Dede, karena bawah tuh bumi, kalau di atas tuh tempatnya Allah, nggak mungkin dia lewat situ. Jadi kiri kanan depan belakang. Kiri kanan depan belakang. Kiri kanan depan belakang. Nah, makanya kita harus selalu berpegangan ke atas. Iya kan? Dan harus tetap napak bumi. Jangan sombong loh. Jangan sombong. Benar. Nah, setuju ya? Lo ngerekam aja lo, nggak usah ikut ngobrol lo. Soalnya yang nanya juga Ustaz. Nah, jadinya itu yang mau kita kembangin dari cerita universe-nya Kodrat ini. Waktu pertama Kodrat itu digambarin bahwa dia kan Ustadz itu bukannya nabi ya, bukan yang maksum yang selalu benar gitu. Keimanannya dia bisa fluktuatif, bisa ini. Nah, di saat keimanannya dia meningkat, ujiannya semakin besar. Anaknya mati yang menjadi satu ujian keimanannya dia. Nah, keimanan dia goyah tuh. Saat anaknya meninggal. Maksudnya kayak dia mempertanyakan lah, kok saya udah mengabdi sama Tuhan tapi ujiannya berat banget nih gitu. Nah, tapi akhirnya bisa diselesaikan di film pertama bahwa keimanannya dia itu semakin kuat lah. Dia bisa menerima ikhlas bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Nah, ketika film itu berakhir, ternyata ujian itu belum selesai, Cing. Jadi sama seperti manusia, kita akan terus diuji sampai hari kiamat terus gitu. Apalagi orang yang mengaku dirinya beriman lah gitu, yang berjuang di jalan Tuhan. Nah, dia mendapatkan ujian lagi yang lebih besar lagi di Kodrat kedua ini. Kalau dulu anaknya yang menjadi ujian, sekarang istrinya. Istrinya kenapa? Waktu pas pertama kali di film pertama itu, begitu anaknya dibunuh gitu, anaknya mati lah. Istrinya ini secara nggak langsung dia tanpa sepengetahuan Kodrat ini hilang gitu. Hilang dalam arti dia bisa dibilang tuh kayak menyerahkan keimanannya kepada Tuhan untuk tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan anaknya. Untuk menyelamatkan anaknya, tapi Kodrat sendiri tuh nggak tahu gitu loh, nggak tahu detail. Kok lu malah seperti itu sih? Sementara dia yang berjuang untuk menyelamatkan anaknya, yang udah benar-benar bersikuku gitu, kok istrinya dengan segampangnya menyerahkan keimanannya itu gitu. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Ini yang kita mau jelasin di Kodrat 2. Makanya di ending pertama itu dia mau mencari di mana sih keberadaan istrinya gitu. Apakah masih hidup, apakah udah mati, apakah sudah menjadi pengikut iblis gitu. Itu yang mau dia cari di sequelnya ini. Kodrat 2 ini. Kodrat 2. Istrinya ada nih nanti. Ada yang main Acha Septriasa. Itu yang konfliknya antara justru itu nih, konflik premis utama sih. Iya, premis utamanya kan waktu di film pertama itu, ketika dia sudah berhasil kembali lagi imannya, dia bilang masih ada yang belum selesai nih. Anaknya udah selesai, tapi istrinya nih kemana nih? Tanggung jawab sebagai suami, sebagai imam ini masih ada nih.
belum selesai. Nah, dia mau mencari istrinya, keberadaan istrinya, apakah masih hidup atau udah mati ataupun apapun lah, dia mau cari ini. Nah, ternyata di perjalanan dia mencari istrinya ini, dia mendapatkan tantangan lebih besar lagi, yang lebih dari tantangannya nih dari keadaan kah atau memang dari keadaan, dari iblis lain yang ada juga nih iblisnya nih. Ada kan? Nongol juga. Iya, ada lagi, maksudnya ada apa namanya, ada iblis-iblis yang diutus lah untuk menguji keimanannya dia gitu dengan cara yang macam-macam, yang macam-macam gitu. Nah, petualangan perjalanan Kodrat ini jadi makin rumit, konfliknya jadi makin lebih besar lagi gitu dari yang pertama. Oh, iya. Durasi berapa ini? Ini lu udah nonton belum ini? Belum, tapi setahu gue 1 jam, 1,5 jam lah, 1,5 jam sampai 2 jam lah. Iya, cukup lah untuk tapi lu takut nggak nonton film horor, Cing? Gue kaget, takut sama kagetan, lu latah maksudnya, Cing? Enggak. Oh enggak? Ayam. Enggak, gue kagetan, dung gitunya. Kalau kayak visualnya gue nggak terlalu, terlalu takut. Iya, karena dikagetinnya itu jump scare-nya itu tuh. Nah, Kodrat bentuknya kayak gitu nggak? Karena menurut gue ya, kalau pakai visual, sekali mungkin kita takut ngeliatnya kaget. Iya. Begitu pemunculan kedua dengan bentuk yang sama, udah biasa. Iya. Nah, yang menarik di Kodrat yang pertama, nggak ada setannya, Cing. Jadi suasananya aja. Jadi emang atmosfernya, jadi memang bener-bener iblisnya itu ditunjukin dalam versi, dalam bentuk yang nggak sama dengan film-film horor yang ada. Oke. Makanya ketika orang nonton film ini, orang jadi melihat, jadi apa ya? Jadi nggak tenang terus gitu, karena sebetulnya sosok iblisnya itu nggak nyata gitu. Iya, jadi biar penonton aja yang memvisualkan dalam pikiran bentuknya kayak gimana. Bener, kan kadang-kadang sifat manusia bisa jauh lebih iblis dari iblis gitu kan. Betul, ya. Itu yang mau kita coba tawarkan di sini gitu. Kalau di Kodrat 2, secara ini visual ada? Secara visual kan pasti penasaran, orang penasaran banget sama sosok yang menteror Kodrat di film pertama. Iya. Nah, kita mau coba gambarin nih di film kedua. Tapi seperti apa itu masih belum bisa kita spill gitu, masih belum kita ceritain karena memang akan banyak elemen surprise-nya di film yang kedua ini gitu. Tapi selama gue jalanin syutingnya ini akan menjadi sesuatu yang baru lagi sih. Waktu Kodrat muncul kan udah hampir nggak ada film horor di mana seorang ustadz yang menang membela melawan iblis gitu kan. Kadang ustadz-ustadznya malah dibunuh-bunuhin gitu. Yeah. Nah, di sini munculin. Tapi ketika kita yang keduanya lagi ada sesuatu yang baru lagi nih yang mau kita tawarin. Walaupun waktu Kodrat pertama kita mengkolaborasikan antara action dan horor. Drama, action, horor. Dan itu yang udah lama banget tuh nggak ada di film Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu yang mau kita kuatin dan kita gali lagi di film yang kedua ini. Oh. Gitu. Jadi ada nggak iblisnya nih? Iblisnya harus ditonton ya. Harus ditonton. Kalau dilihat dari teaser trailer yang udah kita share, itu kelihatan tuh sebenarnya. Tapi wujudnya seperti apa, ya belum ketahuan gitu. Jadi gimana, Cing? Nonton gak nih? Makanya tadi tahu lucu bentuknya. Iya. Gitu. Iya. Bisa ya tiba-tiba lucu. Iya. Tiba-tiba komedi, wow. Gitu. Iya. Makanya harus nonton. Harus nonton. Emang ini kapan ini? Alhamdulillah pas Lebaran nih. Wah, pas lagi nyayur-nyayurnya penonton Karena bioskop. temanya buat gue pribadi ini pas banget gitu. Maksudnya Lebaran itu kan identik dengan merayakan kemenangan. Yeah. Dari sebulan penuh kita melawan hawa nafsu, melawan godaan-godaan gitu. Nah, sama premisnya nih sama Kodrat kedua. Oke. Jadi Kodrat ini sepanjang film tuh memang berjuang seperti kita melewati masa Ramadan, hawa nafsu dan sebagainya. Tapi apakah Kodrat akan menang atau malah gimana hancur? Nah, ini yang pengen kita kasih lihat gitu. Karena Kodrat tetap manusia gitu. Iya. Tapi pasti menang lah kalau pengen ini sih, karena kalau menang nggak ada lanjutannya lagi, Cing.
Ya kan? Menang tapi masih gantung gitu. Iya, masih. Ini mancing apa gimana sih? Tapi ya pasti di satu sisi apa namanya, kebenaran pasti harus menang. Tapi menang yang seperti apa itu kan yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, apakah Kodrat ini menang secara fisik atau secara keimanannya kita nggak pernah tahu nih. Nah. Bisa aja secara fisiknya dia menang, tapi keimanannya dia runtuh sebenarnya. Cakep nggak? Cakep banget. Bahaya itu. Nah, di kamar sebelah ada desahan-desahan. Jangan sampai terjadi iman kita runtuh. Ya. Jadi ini kemungkinannya banyak si Kodrat endingnya ini. Banyak. Jadi, bisa draw juga. Bisa draw, bisa seri. Bisa tergantung kalau misalnya ada mafianya, ada wasitnya nggak bener. Kadang-kadang bisa bahaya. Kalau gue sebagai penonton film, kadang tuh gue cari tahu dari orang yang udah nonton. Bener. Jadi ditontonnya enak. Ada yang bilang, jangan lah, ini kita percuma nunggu endingnya nggak jelas, misalnya gitu. Akhirnya kita jadi males. Itu namanya word of mouth. Jadinya kadang orang mau nonton tapi daripada baca review lebih percaya sama teman-teman kita yang udah nonton duluan. Betul. Atau nggak komentar orang yang beneran beli karcis nonton gitu. Menurut gua nggak apa-apa juga. Itu malah lebih valid gitu. Itu lebih valid gitu. Nah, kira-kira orang yang selesai nonton ini dan kalau ditanyain sebagai referensi, dia akan jawab apa film ini? Menariknya, Kodrat kedua ini kita udah pernah puter openingnya selama 9 menit di acara JAV di Jogja. Oke. Jadi selama 9 menit openingnya itu kita pasang terbatas, orang-orang bisa lihat gimana Kodrat kedua ini dari production design, dari ceritanya, dari cast-nya. Ini 9 menit ini tuh bisa tergambar banget. Dan alhamdulillah waktu kita pasang di Jogja itu, di JAV, itu responnya positif, Cing. Oke. Yang nonton tuh siapa yang diundang untuk nonton itu? Random. Jadi emang benar-benar siapapun yang mau nonton dengan studio yang terbatas, boleh nonton gitu. Tapi difilter dari itu. Dan mereka nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa apapun. Tapi nggak boleh spoiler juga. Tapi mereka boleh ngasih spill testimoni tentang apa yang dia lihat gitu. Nah, kita sempat rekam tuh testimoninya mereka. Dan deg-degan juga kan sebenarnya hasilnya gimana. Dan ternyata alhamdulillah responnya bukan bagus lagi sih, bagus banget. Bagus banget. Ini 9 menit pertama atau? 9 menit pertama. Oh, bukan kompilasi dari ini jadi 9 menit, bukan? 9 menit pertama, karena kita mau tahu dulu nih, kan kalau film itu kan ada yang kita bilang scene gongnya, ada yang money shotnya, ada scene andalannya lah. Kalau kita kasih openingnya aja, respon mereka udah oke, insya Allah ya Cing, insya Allah scene andalan kita ke belakang yang lebih gede lagi, mereka pasti suka. Itu kalau misalnya dari 9 menit yang pertama ini responnya masih so-so gitu ya, oke, kita nggak khawatir juga karena scene berikutnya itu jauh lebih berbahaya lah dari yang karena kalau gue sih pengalaman pribadi nonton film, karena memang ngelihat di opening itu yang bikin betah atau enggak, yang bisa kita stay atau enggak. Betul. Gitu. Tapi kan ada juga 9 menitnya keren, ke belakangnya memble. Bener, ya paling tidak orang bisa bertahan. Bertahan untuk nonton. Kalau kita nonton konser musik, dikasih lagu apa aja di depan, nggak apa-apa, orang kita udah tahu lagunya gitu. Iya, kita udah tahu lagunya. Kalau ini kan nggak bisa. Betul. Kita nggak bisa gitu. Iya, karena kita tuh udah mulai menilai dengan kesetahuan kita sebagai penonton. Dia ngambil gambarnya bagus nih. Betul. Dialognya enak. Betul. Konfliknya udah ketahuan. Kan ada yang panjang tuh, lama banget nih mau ceritanya tentang apa sih? Iya, gimana sih muter-muter situ mulu, atau habis filmnya. Iya. Dan di 9 menit orang bilang bagus semua, segala sisinya. Maksudnya konflik udah ketahuan, wah ini bakal mau cerita ini nih gitu. Premis awalnya udah ketahuan. Tapi kan namanya film, kita punya plot twist, kita punya sesuatu yang kita andalin di film ini gitu kan.
scene-scene besar yang belum kita tunjukin gitu. Nah itu yang kita sebetulnya kayak pada saat itu kayak tes market dulu nih, tes penonton dulu nih. Kalau dia di scene pertama ini udah relate dalam arti udah terprovokasi gitu. Ke belakangnya pasti akan mudah nih kita iniin. Karena waktu yang kodrat pertama, opening scene kodrat pertama itu jadi salah satu opening film horor terbaik yang pernah ada di Indonesia. Itu bukan karena kita ya, bukan karena saya pemainnya, cuman baca dari review-reviewnya itu openingnya cukup heboh lah dibicarain. Bikin orang pengen bertahan nontonnya. Kayak kita nonton serial pembunuhan deh. Ada yang di depannya udah ada pembunuhannya. Bener. Akhirnya kita nungguin. Ada yang panjang dulu, mana pembunuhannya. Bener. Nah ini waktu opening yang pertama itu, yang kode pertama, di mungkin nggak 9 menit, berapa menit pertama, anaknya mati. Nah, kalau tanda apa? Astagfirullahaladzim. Ini baru nih. Podcastnya aja nih. Tanda-tandanya nih. Iya nih. Cuma di kodrat nih. Cuma di kodrat. Maksudnya one science, one teacher, don't disturb nih. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Aman, Cing, aman. Kayaknya aman. Apaan nih? Anaknya meninggal, kayak jatuh. Das! Ini kita nggak ngeset ya, Cing? Enggak. Ini nggak ngeset loh. Cuman emang ada benang sih di sini. Secanggih itu nih, podcastnya secanggih itu nih. Ya Allah, ya. Udah biarin aja. Anggap aja. Udah kita baik-baik di sini, kita cuma mau ngobrol yang baik-baik doang. Iya, dia cuma pengen namu doang. Iya. Jadi di 9 menit pertama itu sepertinya waktu yang kedua. Yang kedua ini 9 menit pertama ini udah tergambarkan lah, orang-orang puas dengan 9 menit pertama ini. Ya kalau puas nggak puas kita nggak tahu sih sejujurnya. Cuman ada reaksi yang membuat kita merasa tenang nih. 9 menit pertama kita udah ditonton dan reaksinya cukup membuat mereka penasaran untuk pengen tahu apa sih kelanjutannya dari si opening itu gitu. Dan buat kita kan sebagai filmmakernya, wah kalau orang itu di 9 menit pertama udah penasaran, berarti dia akan tetap stay di kursinya ketika nonton nanti di bioskop secara full. Iya. Gitu. Dan pulang dia bisa ceritain ke teman-temannya bahwa filmnya enak. Ceritain nggak apa-apa, asal jangan direkam. Iya. Masih ada juga sih. Masih. Gitu-gitu ya. Bener masih. Ini kan ya sebulanan lagi lah, sebulan 2 bulan. Iya. Promo udah mulai jalan kemana-mana sekarang. Promo ini pertama nih, Cing. Pertamanya juga ada yang jatuh. Pertanda box office ini. Iya. Alhamdulillah yang ngaminin banyak. Iya. Tapi beberapa pemain yang gue tanya kalau di sini, lo perkiraan lo target dapat berapa penonton? Pasti jawabannya, itu bukan urusan kita pemain. Jumlah penonton tuh urusan produser. Gimana dia bisa mempromosikan gimmick segala macam. Nah, tapi sebagai pemain kan tetap ada pengennya dong. Kalau lo secara pribadi, ya pengen sebanyak-banyaknya sih, Cing. Pengen sebanyak-banyak karena gini. Kalau kita ngomongin seni gitu ya, karya seni, kalau nggak ada yang bisa nikmatin gitu, yang nikmatin cuma kita sendiri, nggak akan menjadi sesuatu juga gitu. Tapi kalau banyak yang semakin banyak yang nonton, mau itu nanti setelah mereka nonton itu berupa kritikan atau seneng, ya buat kita nggak masalah. Yang penting mereka udah meluangkan waktu untuk nonton. Kan kalau nonton ke bioskop ada effortnya. Betul. Jalan ke bioskop, ongkos, beli tiket gitu. Beli makanan bakal lebih mahal dari tiketnya. Bener. Udah gitu tiba-tiba filmnya nggak ini ya, buat kita ya yang penting mereka udah effort, udah melakukan itu. Cuma kalau tanya berapa jumlah penontonnya, jujur gue nggak tahu. Tapi pengennya sebanyak-banyaknya sih. Ini nggak tahu memang udah ada datanya atau omongan orang aja kalau sequel itu biasanya itu tidak akan lebih dari yang pertama. Apa bener gak sih itu, valid gak sih kayak gitu? Tergantung, ada juga yang sequelnya lebih bagus, ada juga yang lebih rendah, ada juga kan gini, misalnya penonton kita sebelumnya 1 juta, kan bisa aja dari 1 juta itu nggak semuanya suka kan? Betul. Bisa aja kita ambil 50%-nya suka, 30%-nya nggak suka, 20%-nya cuma ikut-ikutan doang. Jadi kita ambil paling nggak 50%-nya. Oke. Tapi
kita nggak boleh pesimis kayak gitu. Kalau kita membuat yang kedua ini kan dengan production design yang lebih besar, dengan cerita yang lebih solid, dengan jajaran pemain line up yang lebih banyak, lebih ya cast yang kelas lah gitu. Jadi harapan untuk film ini bisa ditonton lebih banyak ya pasti ada. Ya kita berharap yang positif aja sih. Benar. Iya. Siapa aja sih ininya pemainnya, pemerannya nih? Iya, gue sebagai Ustadz Kodrat, terus ada Acha Septriasa sebagai Azizah, istrinya Ustadz Kodrat, istrinya. Terus ada Doni Alamsyah sebagai temannya, ada Della Dartian, ada siapa lagi? Hana Saraswati. Jadi pemain-pemain yang kolaborasinya nih menurut gue unik banget gitu. Nggak semuanya juga udah pernah main film horor, bahkan ada yang pertama. Ada yang Doni juga banyak di action juga gitu. Jadi menurut gue ini satu kolaborasi yang seru sih, karena ceritanya juga bukan cuma horor, tapi ada religinya juga dan ada actionnya. Sutradara sama? Sama, Charles Ghazali. Charles Ghazali. Kan kalau film film komedi ada komedi consultant tuh. Kalau di horor religi ada. Nah, kalau di Kodrat ini nggak ada religi consultant ya, termasuk Ustadz yang ngejagain karakter gue Kodrat untuk meruqyah. Karena kan Kodrat ini karakter dia tuh manusia yang dapat kita bilangnya karomah gitu loh, bisa meruqyah. Nah, ruqyah itu ternyata nggak bisa sembarangan. Ada ruqyahnya tuh harus sesuai syariat Islam lah yang benar. Nah, untuk ngejagain itulah yang kita didampingi oleh seorang ustadz yang benar-benar udah dari pertama juga mengenai bacaan. Kadang kita nih udah baca nih bener, tiba-tiba di tengah-tengah kan kalau huruf Arab itu panjang pendeknya salah beda dikit aja artinya udah beda. Harus ngulang lagi dari awal. Sementara gerakannya harus barengan sama action. Tapi baca ayat juga. Nah, itu tuh yang didampingin. Biar kita nggak salah dan nggak ketika teman-teman yang lebih paham soal ayat-ayat Al-Qur'an itu nggak merasa nih nggak bener nih gitu. Karena ini cukup sensitif sensitif sih. Jadi nggak boleh salah, nggak boleh dibercandain, nggak boleh seakan-akan diremehkan kayak gitu. Jadi memang ada yang jagain untuk konten-konten yang berhubungan dengan ayat Al-Qur'an, dengan ruqyah. Pokoknya jangan sampai agamanya ini cuma dipakai buat jualan doang. Tapi isinya ngalor ngidul gitu. Gitu. Nah, kalau ini proses syuting berapa lama? Ini syutingnya lumayan lama sih, sebulan lebih sih, sampai kalau persiapannya mungkin 2 bulanan kali ya, karena ada reading, ada action koreografinya juga, yang bikin prosesnya jadi lebih panjang gitu. Oke Vino, terima kasih sudah hadir di sini. Gue pengen lebih lama tapi ini lama-lama TV-nya jatuh, AC-nya jatuh. Supaya jatuh. Jadi merugikan gua. Baru pertama kali ini ada yang begini. Tapi nonton deh, Cing. Insya Allah. Gue terhormat banget nih kalau lo nonton nih. Insya Allah. Sebagai Kodrat apa sebagai dua lo terhormat? Sebagai duanya. Sebagai duanya, iya. Kayaknya Charles Ghazali akan Ustadz Kodrat yang ketiga kayaknya ganti Cing Abdel nih. Nah. Tapi jadi tiganya. Kodratnya tetap lo gitu ya. Vino, terima kasih ya. Thank you banget, Cing. Mudah-mudahan apa yang diharapkan di film ini bisa tercapai dan film ini disukain. Siap. Dan punya manfaat lah. Buat semua teman-teman yang udah nonton podcast ini, jangan lupa mau ngingetin Kodrat 2 akan tayang Lebaran tahun ini. Jadi ajak semua teman-teman, keluarga untuk merayakan hari kemenangan bersama Kodrat. Bukan 2 ya, Kodrat. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.